Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Nah, bertemu lagi pada hari ini dalam mata pelajaran tematik ya. Yang mana untuk pertemuan kita hari ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang membuat ringkasan dari sebuah teks bacaan. Nah, untuk mempersingkat waktu, alangkah lebih baik mari kita berdoa terlebih dahulu ya dengan membacakan surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Kita mulai ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, ada berapa ya? Ada 2 ya. Nah, Bapak berharap sama kalian nanti setelah belajar, kalian bisa mengetahui pengertian ringkasan dan bentuk ringkasan. Kalian juga bisa membuat ringkasan sederhana dari suatu teks bacaan. Nah, yang pertama kita mulai saja ya. Ini ada pembahasan atau penyampaian materi mengenai pengertian dari ringkasan itu sendiri. Ringkasan merupakan sebuah penyajian peristiwa atau kejadian yang panjang lalu disajikan secara singkat, atau juga cara yang baik guna memotong atau memangkas sajian sebuah hasil karangan yang panjang dan juga disajikan dalam bentuk sajian yang singkat ya. Itu pengertian dari ringkasan. Selanjutnya ada ciri-ciri dari ringkasan itu sendiri. Nah, ciri-ciri ringkasan itu yang pertama harus mempunyai kerangka dasar yang jelas. Yang kedua, harus mempunyai inti yang tidak menghilangkan hasil karangan asli. Yang ketiga, dalam memangkas, gagasan harus terperinci. Ya. Yang keempat, memiliki tujuan untuk memangkas hasil gagasan. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk dari ringkasan. Nah, ada bentuk-bentuk ringkasan ya. Ada yang berupa abstrak, sinopsis, dan kesimpulan. Apa maksudnya, Pak? Nah, yang pertama, ringkasan dalam bentuk abstrak. Nah, ringkasan ini bentuknya abstrak. Nah, uraiannya sesingkat-singkatnya. Tentang apa? Tentang segala pokok yang akan dibahas. Ya, yang kedua ada ringkasan dalam bentuk sinopsis. Apa itu? Nah, ringkasan ini dilakukan pada buku seperti karya fiksi atau non-fiksi. Bentuk sinopsis adalah salah satu bentuk ringkasan suatu karya yang kiranya dapat memberikan dorongan kepada orang lain untuk membaca secara utuh. Biasanya ini pecinta novel ya. Nah, yang ketiga ada ringkasan dalam bentuk simpulan. Nah, bentuk ringkasan yang mengungkapkan gagasan utama dari suatu uraian atau pembicaraan dengan memberikan penekatan pada ide pokok, juga penyelesaian dari permasalahan yang diungkapkan. Nah, selanjutnya ada caranya. Seperti apa, Pak? Nah, di sini ada cara untuk membuat ringkasan. Nah, ada beberapa cara yang dapat dijadikan sebagai pegangan atau panduan yang baik untuk membuat ringkasan. Yang pertama, membaca naskah asli. Jadi naskah aslinya kita harus membaca dulu secara keseluruhan. Yang kedua, kita harus mencatat gagasan utama dari setiap paragrafnya. Yang ketiga, mengadakan reproduksi atau arti lainnya merangkai kata dari gagasan yang telah disusun. Yang keempat, membaca naskah asli kembali. Supaya apa? Supaya adanya kesesuaian antara yang asli dengan yang telah diringkas oleh kita. Selanjutnya di sini ada teks. Membaca sekilas dilakukan di dalam hati atau tanpa suara untuk menemukan gagasan utama. Gagasan utama disebut juga ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Gagasan utama dalam paragraf dapat ditemukan di awal, di tengah, atau akhir paragraf. Dalam teks agak panjang, biasanya terdapat 150-200 kata. Teks disusun dari gagasan utama dan gagasan pendukung. Setiap paragraf memiliki satu gagasan utama yang merupakan inti dari pasan yang akan disampaikan. Beberapa gagasan utama paragraf dapat dijadikan sebagai dasar untuk menemukan pokok pikiran dari suatu teks. Oleh sebab itu, sebelum mencari pokok pikiran dari suatu teks, temukan dahulu gagasan utama setiap paragrafnya. Ya. Nah, dengan kata lain,
ini ada satu teks bacaan yang berjudulkan banjir bukan sekedar bencana alam. Di sini ada 3 paragraf ya. Ini yang setiap menjorok itu dihitungnya 1 paragraf. Jadi di sini dari teks ini ada 3 paragraf dan masing-masing paragraf mempunyai gagasan utama. Nah, ini teks ini akan digunakan oleh kalian untuk menyelesaikan tugas tentang membuat ringkasan ya. Nah, selanjutnya ada tugasnya nih. Nah, dari teks yang tadi yang telah disampaikan oleh Bapak, di sini ada 4 ya. Ini salah ya. Tidak ada paragraf 4-nya, cukup sampai paragraf 3 saja. Paragraf 1, paragraf 2 sampai paragraf 3. Setiap paragraf kalian tentukan gagasan utamanya apa dan informasi penting dari setiap paragrafnya kalian catatkan di sini. Nah, lalu nanti di akhir kalian buatkan ringkasan bacaannya sehingga tugasnya bisa disimpulkan. 1, buat peta pikiran seperti pada contoh di samping yang ini ya. 1, 2, 3 saja karena ada 3 paragraf. Yang kedua, tentukan gagasan utama dan info penting dari setiap paragraf. Jadi kalian menentukan dulu gagasan utamanya setiap paragrafnya. Yang ketiga, dari peta pikiran ini yang telah disusun oleh kalian, buatkan ringkasan sederhana dari teks bacaan yang berjudul banjir bukan sekedar bencana. Buatkan di sini ya. Seperti contoh ini, buatkan ringkasannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian mengerti dengan apa yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.